Halo semua, selamat datang dalam video pembelajaran kami. Kali ini, kami akan membahas mengenai risiko dan fraud. Kami akan menjelaskan apa itu pengertian risiko dan apa itu jenis-jenis fraud. Serta kami akan memberikan sebuah contoh perusahaan di Indonesia yang terkena kasus fraud. Selamat menyaksikan. Pengertian risiko. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor pertumbuhan dari suatu organisasi atau perusahaan bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Definisi risiko menurut para ahli yang pertama itu menurut Arthur J. Kewan tahun 2000. Risiko merupakan prospek suatu hasil yang tidak disukai atau operasional sebagai deviasi. Menurut Hanafi tahun 2006, risiko merupakan suatu besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return atau disingkat sebagai ER dengan tingkat pengembalian aktual atau actual return. Selanjutnya ada jenis-jenis fraud. Jenis-jenis fraud atau kecurangan yang umum terjadi dalam dunia bisnis dan organisasi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Asset misappropriation atau penggelapan aset. Ini adalah jenis fraud yang paling umum. Pelaku menggunakan posisinya untuk mencuri atau menyalahgunakan aset organisasi. Bentuknya termasuk pencurian kas, persediaan, dan aset lainnya, termasuk manipulasi data keuangan untuk menutupi pencurian tersebut. Contoh umum penggelapan aset adalah pencurian uang kas atau barang, dan pengeluaran fiktif yang dilaporkan sebagai biaya perusahaan. Yang kedua, corruption atau korupsi. Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis. Jenis korupsi yang umum meliputi 1. Suap, yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi keputusan bisnis. Kedua, conflict of interest atau benturan kepentingan, yaitu menggunakan wewenang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak tertentu, meskipun merugikan perusahaan. Ketiga, kickbacks, yaitu pemberian uang atau insentif lain kepada pihak tertentu sebagai balasan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau mendistorsi kompetisi. Yang ketiga yaitu financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan. Kecurangan ini melibatkan manipulasi atau penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dengan tujuan untuk menipu para pemangku kepentingan. Contoh umumnya yaitu 1. Overstatement, ialah membesar-besarkan pendapatan atau aset. Yang kedua, understatement, yaitu mengurangi jumlah liabilitas atau beban untuk membuat kondisi perusahaan terlihat lebih sehat dari yang sebenarnya. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan, yaitu mengubah informasi akuntansi untuk mencapai target atau menghindari sanksi. Nah, yang keempat, fraudulent disbursement atau pengeluaran curang. Dalam hal ini, dana perusahaan dikeluarkan melalui metode yang sah, tetapi untuk tujuan yang curang. Jenis ini mencakup 1. Faktur fiktif, yaitu membuat tagihan fiktif atau menaikkan jumlah faktur yang sah. 2. Penggajian palsu, yaitu memasukkan nama karyawan fiktif atau karyawan yang sudah tidak aktif ke dalam daftar gaji. 3. Penggantian biaya yang tidak sah, yaitu mengklaim penggantian biaya yang tidak pernah terjadi atau memanipulasi jumlah biaya yang sebenarnya. Yang kelima, adanya cyber fraud atau penipuan dunia maya. Penipuan ini memanfaatkan teknologi untuk mencuri informasi, uang, atau aset. Beberapa bentuk umum dari cyber fraud adalah 1. Phishing, yaitu menipu individu untuk memberikan informasi pribadi atau rahasia. Yang kedua, hacking, yaitu mengakses sistem secara ilegal untuk mencuri data atau uang. Dan yang ketiga ialah identity theft atau pencurian identitas, yaitu menggunakan identitas orang lain untuk memperoleh keuntungan keuangan. Nah, yang terakhir atau yang keenam ialah procurement fraud atau kecurangan pengadaan.
Kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa ini sering terjadi melalui kolusi antara karyawan dengan pihak ketiga, misalnya dengan memanipulasi tender untuk menguntungkan pihak tertentu. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari fraud. Yang pertama itu ada ego atau motivasi pribadi. Ego ini biasanya merujuk pada keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau ambisi pribadinya. Biasanya orang dengan ego yang tinggi mungkin melakukan fraud untuk memperkuat citra dirinya atau mempertahankan gaya hidup yang mewah. Kedua, yaitu ada rationalization. Rationalization ini upaya pelaku fraud untuk membenarkan tindakan kecurangannya agar dapat diterima secara moral atau etis di dalam pikirannya sendiri. Nah, biasanya pelaku itu punya alasan yang membuat mereka itu merasa tidak bersalah. Selanjutnya ada opportunity. Kesempatan adalah kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan fraud tanpa takut ketahuan atau dihukum. Kesempatan ini biasanya ada karena lemahnya pengawasan atau proses yang tidak ketat dalam perusahaan. Keempat, ada collusion. Collusion terjadi ketika lebih dari satu orang bersekongkol untuk melakukan kecurangan. Kolusi sering melibatkan kerjasama antara karyawan, pemasok atau pihak eksternal lain untuk menyembunyikan atau melancarkan tindak fraud. Selanjutnya ada capability. Capability mengacu pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan fraud. Pelaku fraud biasanya memiliki kemampuan atau keahlian tertentu untuk melakukan kecurangan dan menutupi jejaknya. Yang terakhir ada stimulus. Stimulus ini mencakup kondisi atau tekanan dari lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini biasanya dari atasan atau target kinerja yang tinggi. Penilaian risiko. Penilaian risiko atau risk assessment adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Langkah-langkah utama dalam melakukan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi operasi atau tujuan perusahaan. Yang kedua itu analisis risiko. Analisis risiko ini adalah menganalisis kemungkinan terjadinya risiko tersebut dan dampak yang mungkin ditimbulkannya. Yang ketiga itu evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah langkah di mana risiko yang telah dianalisis atau dinilai apakah layak diterima, dihindari, ditransfer, atau dikendalikan. Yang keempat itu adalah tindakan pengendalian risiko. Setelah risiko dievaluasi, perusahaan perlu menentukan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Beberapa strategi umum. Yang pertama itu adalah menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer risiko, atau menerima risiko. Yang kelima, pemantauan dan tinjauan ulang. Penilaian risiko adalah proses yang berkelanjutan, dan perusahaan harus secara berkala memantau dan meninjau ulang risiko yang ada serta efisiensi kontrol yang telah diterapkan. Yang keenam itu dokumentasi dan pelaporan risiko. Semua hasil dari penilaian risiko, termasuk risiko yang diidentifikasi, analisis, evaluasi, dan langkah pengendalian harus didokumentasi secara baik. Laporan ini penting untuk transparansi dan sebagai referensi bagi manajemen dan pengambilan keputusan. Baiklah, pada kali ini kami akan menjelaskan sebuah kasus dari PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan atau SNV Finance, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan pembiayaan yang didirikan untuk memberikan layanan kredit konsumen. SNV Finance berafiliasi dengan Columbia Group, sebuah jaringan retail besar di Indonesia. Perusahaan ini seringkali mengandalkan surat utang untuk mendanai kegiatan operasionalnya, terutama dalam bentuk medium term notes atau MTN yang diterbitkan kepada investor. Pada tahun 2018, PT SNV Finance gagal membayar surat utang yang mereka terbitkan.
dengan total gagal bayar yang dilaporkan mencapai sekitar 4,8 triliun. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya memicu penyelidikan lebih lanjut, yang akhirnya mengungkapkan adanya berbagai tindakan kecurangan dalam laporan keuangan perusahaannya. Pada PT SNP Finance, modus utama dalam kasus ini adalah yang pertama itu manipulasi piutang, di mana piutang yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Piutang yang seharusnya sudah tertagih tetap dilaporkan seolah-olah masih aktif dan bernilai. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban utangnya. Yang kedua, surat utang berbasis piutang fiktif, di mana SNP Finance menerbitkan MTN dengan menggunakan piutang fiktif sebagai jaminan. Akibatnya, surat utang tersebut tidak memiliki aset yang mendukung, sehingga saat perusahaan gagal bayar, investor tidak dapat memperoleh kembali dana yang telah mereka investasikan. Yang ketiga itu kolusi yang salah, di mana adanya kolusi antara pihak manajer dengan auditor internalnya dalam mengubah laporan keuangan dan manipulasi surat-surat guna memberi informasi bahwa laporan keuangan mereka sehat dan mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Pada kasus SNP Finance, jika dilihat dari sudut pandang hexagon front atau kerangka 6 elemen yang membantu memahami faktor-faktor pendorong terjadi kecurangan, maka kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ego. Ego dapat berperan penting dalam mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Pada kasus SNP, para eksekutif mungkin memiliki keinginan kuat untuk mempertahankan citra perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan sedang tumbuh meskipun dengan cara-cara tidak jujur. Ego mereka mungkin terikat pada keberhasilan finansial yang mereka ciptakan melalui rekayasa laporan keuangan. Yang kedua itu rationalization, di mana pelaku kecurangan seringkali membenarkan tindakan mereka melalui berbagai alasan. Pada kasus ini, manajemen SNP mungkin merasionalisasi tindakan manipulasi piutang sebagai langkah sementara untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Mereka mungkin merasa bahwa tindakan tersebut sah karena tujuan baik, yaitu mempertahankan kelangsungan bisnis atau melindungi lapangan kerja karyawan. Yang ketiga, opportunity. Kecurangan terjadi karena adanya kesempatan. SNP sebagai lembaga pembiayaan memiliki akses besar terhadap sistem keuangan dan kredit dari bank-bank besar. Sistem pengawasan yang mungkin longgar di beberapa bagian, baik dari internal perusahaan maupun lembaga eksternal seperti kreditur atau otoritas pengawas, memberikan peluang bagi SNP untuk memanipulasi data piutang dan memperoleh pinjaman berdasarkan data yang tidak akurat. Yang keempat, collusion. Dalam kasus SNP, diduga terjadi kolusi antara berbagai pihak di dalam perusahaan. Para eksekutif dan manajemen mungkin bekerja sama untuk merekayasa laporan keuangan. Kolusi ini memudahkan kecurangan terjadi dalam skala besar, karena pelaku dapat saling menutupi tindakan satu sama lain, dan sulit bagi pihak luar untuk mendeteksinya. Yang kelima, capability. Kecurangan besar seperti ini membutuhkan keterampilan dan sumber daya untuk melakukannya. Para eksekutif SNP mungkin memiliki pengetahuan keuangan yang mendalam, serta kontrol terhadap sistem internal perusahaan yang memungkinkan mereka untuk merekayasa data dengan hati-hati tanpa langsung terdeteksi. Kemampuan ini mempermudah mereka dalam menutupi kecurangan untuk jangka waktu tertentu. Yang keenam, stimulus. Stimulus dapat berupa tekanan eksternal atau internal untuk memenuhi target keuangan. Dalam kasus SNP, stimulusnya mungkin berasal dari tekanan untuk mempertahankan arus kas dan memenuhi ekspektasi investor atau kreditur. Mungkin juga ada dorongan internal dari para eksekutif untuk mempertahankan posisi mereka, menghindari kerugian pribadi, atau menjaga reputasi di pasar. Kesimpulannya, pada kasus PT Sun Prima Nusantara Pembiayaan Finance pada tahun 2018 dapat dijelaskan secara komprehensif dengan menggunakan hexagon front, di mana tekanan finansial, kesempatan karena pengawasan lemah, dan rasionalisasi di balik tindakan fraud semua menjadi pendorong utama. Ditambah dengan kemampuan manajemen untuk mengeksploitasi sistem, arogansi bahwa mereka tidak akan tertangkap,
serta kemungkinan adanya kolusi di antara para pelaku. Dan semua itu merugikan banyak pihak, termasuk kreditur, karyawan, dan perekonomian secara umum. Sekianlah dari pemaparan kami mengenai fraud atau kecurangan, serta analisis dari kasus PT SNV Finance. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.